pastilah hatiku terluka. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Nyoblos di TPS 27, Hermanderu harapkan Sumsel damai. Berjalan kaki sekitar 300 meter, calon wali kota Yuda Pratomo memberikan hak suaranya di TPS 09. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 27 November 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Nyoblos di TPS 27, Hermanderu mengharapkan Sumatera Selatan damai. Ditemani dengan istri dan kedua putrinya, calon gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 1, Haji Hermanderu, melakukan pencoblosan di TPS 27, tepatnya di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Tiba di TPS 27, Haji Hermanderu langsung melakukan pencoblosan, diikuti dengan keluarganya. Usai melakukan pencoblosan kepada awak media, Hermanderu berharap agar semua hasil keputusan pada Pilkada 2024 di Sumatera Selatan dapat diterima oleh semua pihak. Dirinya juga berharap calon kepala daerah yang terpilih di Sumatera Selatan dapat terus memajukan Sumatera Selatan dan dapat bersanding dengan paslon yang lainnya. Harapan kita tentu Sumsel harus tetap damai. Sumsel damai, Sumsel yang selalu bersatu untuk kebaikan bagi daerah ini. Dan kita berharap Untuk wakil Bapak nyoblos gimana, Pak? silakan dulu. Kita berharap hasilnya ini dapat diterima oleh semua pihak. Dan tentu setelah ini kita akan mengikuti penghitungan dan penetapan baru tahapan-tahapan berikutnya. Pak Ciujang nyoblos di Lahar. Karena Bapak merah, Pak, mungkin apa begadang atau gimana kalau Pak? bukan kurang tidur, hampir tak tidur. Makasih, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Sebelum ke TPS ada giat khusus dari Doa lah, doa sebelum naik ke kendaraan. Pak, untuk rival gimana Pak? Nanti akan dirangkul apa? Misalnya kita menang. Oh, kita ini bersaing tapi untuk bersanding ya. Artinya apapun nanti hasilnya kita harus tetap satu. Ada kepentingan utama kita yakni untuk Sumatera Selatan. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh itu. Apapun hasil. Terima kasih banyak Pak.
Agak ke sini ke foto. Usai melakukan pencoblosan, Haji Hermanderu beserta keluarga sempat melakukan proses foto bersama warga sekitar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, sambil menjalankan ibadah puasa, calon gubernur Sumsel Edi Santana Putra bersama istri dan keluarga menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Kota Palembang. Harinya cerah, mudah-mudahan Sumsel ke depan Sumsel yang cerah. Amin. Jadi saya mencoblos di TPS 001. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumsel nomor urut 2 Edi Santana Putra Rizky Aprilia melakukan pencoblosan di TPS 01 Kelurahan 26 Ilir Kota Palembang sekitar pukul 9.30 tadi pagi. Edi yang akrab disapa ESP itu didamping istri Eva Santana, anak, menantu, cucu dan kerabat berjalan kaki menuju lokasi TPS yang didirikan di halaman SDN 1 tak jauh dari kediamannya. Mengenakan kemeja putih dipadu songkok hitam, Edi langsung disambut antusias oleh warga setibanya di TPS. Kemudian ia duduk di barisan kursi paling belakang, ikut mengantri bersama warga lainnya. Saat gilirannya, Edi menuju ke meja pendaftaran dan kemudian melakukan proses pencoblosan. Ia berharap Sumsel ke depan bisa berubah sesuai dengan visi dan misinya, yaitu Sumsel cerah, cerdas, sehat, dan sejahtera. Edi pun mengaku optimis mampu memperoleh kemenangan suara dengan target minimal 48%. Ini istimewa RW 01, RT 01, TPS-nya 001. Jadi ya RW 1 dan RT 1. 1 tambah 1 jadi 2. Kita sudah menyoblos. Harapan ke depan Sumsel harus berubah. Sumsel harus cerah, cerdas, sehat, dan sejahtera. Ya. Untuk target suara, Pak? Target suara 48%. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan dapat menyalurkan hak suara sesuai dengan hati nurani. Ya, hari ini saatnya sudah perempuan dan generasi. Sementara itu, Cawagup Rizky Aprilia mengajak masyarakat untuk dapat mendatangi TPS dan menyalurkan hak suaranya dalam memilih calon pemimpin ke depan. Seluruh masyarakat Sumatera Selatan ke TPS menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai tidak ke TPS, itulah yang terkadang dijadikan alat untuk melakukan kecurangan. Suara Anda dipakai oleh para siluman-siluman yang tidak jelas. Jadi saya menghimbau datang ke TPS. Rocky Pratama melaporkan. Cuma sebentar, coblos balik. Kami sampaikan informasi selanjutnya. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 03, Mawardi Yahya, didampingi sang istri mencoblos di TPS 08, RT 08, RW 02, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 03 Mawardi Yahya didampingi sang istri mencoblos di TPS atau tempat pemungutan suara 08, RT 08 RW 02, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu pagi. Dari pantauan RRI, calon gubernur nomor urut 03 ini berjalan kaki didampingi sang istri dari kediamannya menuju TPS sekitar pukul 08.40 waktu Indonesia bagian Barat yang berjarak sekitar 400 meter dari rumahnya. Mawardi Yahya dan sang istri mengenakan pakaian dengan nuansa putih-putih sembari menyapa warga yang ada di jalan. Mawardi menyatakan dirinya memberikan hak suara sebagai warga negara yang baik. Ia pun menyebut momentum pemilu ini sebagai hari yang penting bagi masyarakat Sumatera Selatan. Tak lupa ia mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga suasana pemilu tetap aman, damai dan menghormati hasil pilihan rakyat. Sementara itu di waktu bersamaan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 03 RA Anita Nuringhati ditemani suaminya juga telah melakukan pencoblosan di TPS 11 Komplek Bukit Sejahtera Poligon, Blok 08, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang. Dari Kecamatan Gandus, Palembang, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berjalan kaki sekitar 300 meter, calon wali kota Yuda Pratomo memberikan hak suaranya di TPS 09, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan Ilir Barat 1, Palembang bersama istri, anak, dan ibunda.
Calon Wali Kota Palembang Yuda Pratomo bersama istri Dr. Aryasti Karmila dan anak Alia Pratomo dan juga beserta ibunda Haja Dr. Halipa memberikan hak suaranya di Pilkada 27 November di TPS 09 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Yuda beserta keluarga berjalan kaki lebih kurang 300 meter menuju lokasi TPS. Mengenakan peci hitam dan pakaian berwarna putih dipadu celana hitam seragam bersama istri, anak, dan ibunda, Yuda menyapa para warga yang terlebih dahulu sudah hadir di TPS. Yuda terlihat ramah menyapa warga dan petugas TPS yang menyambut kedatangannya. Yuda menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan juga warga Kota Palembang yang telah membersamai termasuk generasi milenial dan Gen Z dalam perjuangan menuju pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang. Yuda Bahar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kota Palembang, mamang-mamang, bibi-bibi, dulur-dulur, ya, para generasi milenial dan Gen Z yang telah membersamai kami dalam perjuangan ini, khususnya tim Yuda Bahar, baik dari partai politik, baik dari unsur-unsur relawan yang tergabung dalam tim Yuda Bahar. Kami mengucapkan terima kasih atas proses pencoblosan di TPS 09 berlangsung lancar. Yuda menyempatkan diri untuk berbincang dengan beberapa warga yang hadir dan mengapresiasi semangat masyarakat dalam berpartisipasi di Pilkada 2024 ini. Sementara itu, Ketua KPPS M. Pariansa menyebut terdapat 578 mata pilih di TPS 09 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, terdiri dari 256 pemilih laki-laki dan perempuan 322. Usai pelaksanaan tahapan pencoblosan, nantinya KPPS akan mendatangi sejumlah rumah warga yang masuk kategori lanjut usia dan disabilitas agar dapat menyalurkan hak suaranya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, proses pencoblosan paslon nomor urut 1 Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina berlangsung di TPS 04 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, sementara Nandriani Oktarina di TPS 10 Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus. Proses pencoblosan pasangan calon nomor urut 1 Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina berlangsung pagi tadi di dua tempat pemungutan suara atau TPS. Fitrianti Agustinda mencoblos di TPS 04 Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Bukit Lama, Palembang sekitar pukul 9 pagi bersama suami. Sementara itu Nandriani Oktarina mencoblos di TPS 10 Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus pada pukul 7.30 pagi bersama keluarga. Keduanya tampil dengan menggunakan pakaian khas berwarna merah muda dan hitam pada saat pemungutan suara tersebut. Hari ini saya Fitrianti Agustinda melakukan hak konstitusional saya, memberikan hak suara ya pada hari ini. Dan hari ini seluruh bangsa Indonesia melakukan serentak pemilihan kepala daerah, dan khususnya Kota Palembang kita melakukan untuk kota dan juga kabupaten dan juga gubernur ya. Tentu kita sangat berharap ke depannya kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul peduli dan juga sesuai dengan hati nurani masyarakat Kota Palembang. Sebelum meninggalkan lokasi TPS, Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina meluangkan waktu untuk berbincang dengan awak media. Dalam wawancara tersebut, mereka menyampaikan harapan agar Pilkada 2024 di Palembang dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Mereka juga berharap proses demokrasi ini bisa berjalan dengan fair dan damai. Fitrianti dan Nandriani menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi Kota Palembang. Keduanya berharap agar warga Palembang dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bijak demi masa depan kota yang lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Calon Wali Kota nomor urut 2 Pilkada Kota Palembang, Ratu Dewa, menggunakan hak suaranya di TPS 28 Demang Lebar Daun. Ratu Dewa menyerukan persatuan usai pelaksanaan pilkada serentak. Calon Wali Kota Palembang nomor urut 2 Ratu Dewa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah, wali kota, dan wakil wali kota Palembang pagi tadi. Ratu Dewa bersama keluarga datang ke TPS 28 Jalan Kancil Putih 5 RT 45 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 bersama istri dan anaknya sekitar pukul 8 pagi tadi. Mengenakan pakaian batik jumputan hijau muda, Ratu Dewa disambut hangat oleh warga sekitar yang antusias menantikan kehadirannya. Sebagai warga Jalan Kancil Putih Pulau RT 47 RW 10, ia terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan nomor urut 411 di TPS tersebut yang melayani 566 mata pilih. Setelah mencoblos, Ratu Dewa menyampaikan harapannya kepada awak media dan menyerukan persatuan masyarakat dan masa pendukung pasca pemilihan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas dan mendukung siapapun yang terpilih sebagai wali kota Palembang. Ya, alhamdulillah syukur pada pagi hari ini saya dengan keluarga melakukan pencoblosan di TPS 028 Kelurahan Demang Lebar Daun. Saya kira ini adalah sebuah awal untuk kita memberikan amanah, semoga mendapatkan pemimpin yang terbaik. Bagi kami, semua ikhtiar, semua upaya sudah dilakukan, tinggal kita menunggu hasilnya. Siapapun, kami berkeyakinan akan lahir pemimpin yang terbaik. Terus saya berharap dan juga di saat kita sudah selesai melaksanakan pemilihan, kita lepaskan semua atribut 01, 02, 03. Mari kita bersatu padu, siapapun terpilih, mari kita bekerja sama-sama. Sementara itu, calon wakil wali kota Palembang nomor urut 2 Prima Salam menyalurkan suaranya di TPS 027 di Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang pada pukul 9 pagi tadi. Dari pantauan RRI, warga di lingkungan tempat pemukiman kedua paslon cukup antusias untuk datang ke TPS menggunakan hak suara mereka. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Kodam 2 Sriwijaya meluncurkan program inovatif urban farming dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Kodam 2 Sriwijaya meluncurkan program inovatif dengan salah satunya adalah urban farming, sebuah inisiatif untuk memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan menjadi kebun produktif. Program ini juga mendukung program makan siang bergizi yang digagas pemerintah sebagai solusi untuk memastikan masyarakat mendapat asupan gizi yang baik. Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI M. Naudi Nurdika mengatakan, urban farming merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan terbatas di kota untuk menanam bahan makanan sehat, dan ini adalah langkah konkret dalam mendukung program makan gizi yang sedang dijalankan. Di lokasi program, berbagai jenis tanaman sayur ditanam serta ada kolam ikan dengan metode bioprok dan peternak ayam serta bebek petelur. Selain itu, untuk mendukung operasional instalasi air di lokasi tersebut menggunakan sistem pompanisasi dan pipanisasi yang digerakkan oleh tenaga listrik dari solar call. Salah satu contoh supaya bisa menginspirasi juga baik untuk masyarakat maupun siapa saja. Harapannya masyarakat kecil ya bisa ikut andil ya, dalam mendukung program makan siang bergizi tersebut. Melalui inisiatif urban farming tersebut, Naudi Nurdika berharap dapat memicu masyarakat untuk berperan aktif dalam menyediakan bahan makan sehat yang juga dapat mendukung keberhasilan program makan siang bergizi. Program urban farming tersebut diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam menyediakan bahan makan bergizi yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, melalui kolaborasi yang tepat, kesulitan dalam menyediakan pangan bergizi bisa diatasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal di perkotaan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Warta berita ini disiarkan oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami pendengar di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kami sampaikan informasi lainnya pendengar, laporkan dugaan money politik yang dilakukan salah satu paslon di Kabupaten Banyuasin. Tim hukum Selfie meminta paslon 01 didiskualifikasi. Jelang hari pencoblosan Pilkada Banyuasin, tensi politik mulai memanas. Tim hukum pasangan calon atau paslon nomor urut 2, Selamat Alpi atau Selfie melaporkan dugaan praktik money politik yang dilakukan oleh tim paslon nomor urut 1, Askolani Neta, ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Kabupaten Banyuasin pada Selasa 26 November 2024. Ketua tim hukum Selfie, Budi Prayatno, menyebutkan laporan tersebut didasarkan pada temuan masyarakat di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan. Budi menegaskan bahwa dugaan praktik money politik ini mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Pihaknya meminta Gakumdu untuk bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kami dari tim hukum Selfie melaporkan tentang money politik yang dilakukan dan terjadi di daerah Kedukan, Kecamatan Rambutan. Di daerah Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan yang terjadi pada pagi ini, yang seharusnya padahal hari ini hari tenang. Itu H-1 terjadi pada tanggal 26 November 2024. Ada beberapa warga menerima amplop yang berisi uang dan alat peraga kampanye dari tim 01. Dan sudah pasti hal tersebut melanggar pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang money politik. Untuk itu kami minta Gakumdu atau Bawaslu untuk mengabulkan permintaan kami, yaitu kita sepakat mendiskualifikasi paslon 01. Sementara itu, Ketua Tim Klarifikasi Gakumdu Banyuasin, Daniel Kurbani, membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan yang disampaikan oleh Suhaimi pada pukul 19:10 waktu Indonesia Barat dengan bukti berupa amplop berisi uang, kartu nama bergambar paslon 01, dan sebuah video. Ia menambahkan bahwa setelah kajian awal selesai sebagai langkah yang diambil, pihaknya akan memanggil pelapor, saksi-saksi, dan terlapor untuk klarifikasi lebih lanjut. Ini tanggal 26, hari Selasa, di pukul 19:10, Saudara Suhaimi melaporkan tentang money politik yang terjadi di Kecamatan Rambutan. Menyampaikan tadi beserta amplop sebanyak 4 lembar berisi uang dan kartu yang bergambar paslon 01, Bupati dan Wakil Bupati, dan satu lagi buktinya video. Langkah pertama setelah menerima laporan, selanjutnya kami akan melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Surat apakah terpenuhi syarat material dan formilnya, dan akan dilakukan kajian awal untuk menentukan dugaan pelanggaran tersebut. Pelaporan ini didampingi langsung oleh sejumlah anggota tim hukum Selfie, termasuk Abdul Rosid, Sadeli, dan M. Hafiz. Mereka mengawal laporan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pilkada yang bersih dan bebas dari kecurangan. Kasus dugaan money politik ini menjadi perhatian besar karena terjadi pada masa tenang, sehari sebelum pemungutan suara. Gakumdu diharapkan mampu menyelesaikan kasus ini secara profesional demi menjaga integritas pilkada Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.